Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, masih pada sibuk kan? Kalian udah pada install belum C++ sama Python-nya? Udah, Pak. Udah. Oke. Udah dicoba kayak udah bisa berjalan gitu? Bisa. Oke. Nah, ini aku mau nanya, sebelumnya tuh kalian tuh basicnya itu dari Python atau dari C++? Python Kak. Python. Yang basicnya dari C++ ada? C++ ada kode blok. Ada, Mas. Oke. Nah, jadi saya share screen dulu ya. Udah kelihatan belum? Udah, Mas. Belum. Udah kelihatan? Udah. Nah, jadi kenapa alasannya ini ya? Kita belajar dua bahasa pemrograman. Nah, di sini juga belajar gimana caranya migrasi bahasa gitu ya. Yang mungkin menjadi salah satu kendala dari programmer gitu. Nah, padahal yang terpenting itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman, tapi kalau misalnya kalian paham dengan gimana alurnya, itu bahasa pemrograman apapun nggak masalah. Nah, kenapa C++ sama Python? Di C++ sendiri itu dalam pengembangan robot kita sering menggunakannya. Kayak misalnya embedded system Arduino itu kan basicnya C atau C++. Itu nggak masalah dua-duanya. Nah, jadi C++ itu kalau untuk hal-hal robotiknya itu pengembangannya di robotika itu lebih ke arah sana. Nah, sedangkan Python sendiri itu ke depan pengembangannya itu lebih ke arah AI ya. Pengembangan AI itu mungkin kalian bisa banyak sih, bisa buat web, bisa buat apa, tapi sebenarnya lebih ke AI machine learning gitu. Itu untuk dari segi Python sendiri. Nah, tapi kita belajar sebelum kita ke arah sana gitu kan, kita belajar basicnya dulu gimana suatu ini ya, kita punya suatu studi kasus. Nah, gimana studi kasusnya itu kita selesaikan menggunakan bahasa C++ maupun bahasa Python dengan output yang sama gitu. Nah, jadi di pertemuan pertama ini kita membuat bentuk yang mana menurut pengalaman saya pribadi dan juga hasil rembukan dari teman-teman pengurus dan yang lain, ini menjadi suatu problem yang sering dihadapin banyak orang gitu. Dimana dia kalau misalnya buat bentuk itu beda, misalnya dari bentuk dari bentuk ini ya, ini masih gampang nih kan, buat bentuk kotak itu gampang, sama di persegi panjang gampang. Nah, ini misalkan di kasus buat segitiga gini kan. Nah, gimana kalau setiganya itu di flip gitu, flip vertikal gini. Nah, gimana kalau segitiga itu kita flip horizontal lagi. Nah, kita flip vertikal lagi. Nah, ini kadang menjadi kendala bagi beberapa orang gitu, bingung gimana sih buatnya, padahal kalau misalnya kita tahu gimana algoritmanya itu berjalan, itu ngerjainnya tuh gampang banget. Jadi tinggal nggak perlu kalian mikir gimana, langsung kalau misalnya udah paham konsepnya, terapin ke program itu gampang. Dan juga nih, nanti kalau udah dibuat kayak gini, disuruh buat kayak gini, nah ini
agak pusing lagi gitu mikirnya. Padahal kalau misalnya kalian tahu konsepnya buat ini tuh sebenarnya gampang, tinggal di copy ini ditambah yang ini. Nah, untuk membuat bentuk ini 2 dimensi ya, kita sekarang berbicara 2 dimensi. Nah, penyelesaiannya itu kita menggunakan nested for loop, menggunakan looping bersarang. Nah, ini ada mungkin beberapa simbol-simbol yang perlu ketahui. Ini cuman ini ya, istilah-istilah yang dari saya buat aja. Kalau misalnya kalian sebelumnya udah belajar dari sumber mana yang lain, punya konsep sendiri nggak masalah. Ini konsep yang saya buat sendiri gitu. Nah, ini hashtag ini kita simbolkan sebagai tingkatan ya, tingkat, dan ini urutan. Ini tingkat itu bisa sejajar. Nah, ini misalnya ini di sini ada loop, di sini ada loop nested. Nah, jadi loop ini akar atau induknya perulangannya. Misalnya kita membuat studi kasusnya itu kotak. Nah, terus perulangan yang paling pertama kita buat perulangan yang ini dulu. Perulangan yang membuat baris ke bawah ini ya. Baru perulangan di dalamnya nested ini ya. Baru kita buat perulangan yang ini. Dari gambar persegi ini. Nah, sampai sini dulu mungkin ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak? Jadi kalau misalnya kalian ada disuruh buat kotak menggunakan basis plus atau apa gitu terserah. Nah, itu yang pertama kalian buat itu looping ini ya dulu. Baru looping ini ya. Jadi loop loop induknya itu di dalamnya itu ada loop nestednya ini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalian udah pada belajar looping kan? Udah mas, udah. Udah mas. Oke, looping. Loop apa tuh? Nested loop udah. Udah mas, sudah. Oke, sip. Kalian udah belajar. Sampai sini berarti masih bisa dipahami nih? Masih bisa. Oke, lanjut ya. Nah, gimana sih kalau misalnya bentuk segitiga? Ini kan ketika kita bentuk kotak. Nah, kalau misalnya kita bentuk segitiga, sama ya. Pertama itu looping rootnya dulu. Kita buat ininya, looping ininya. Baru yang kedua kita buat yang mulai dari paling kiri. Nah, ini tadi kan ini satu ini urutan ya, ini urutan. Nah, sedangkan yang ini tuh tingkatan. Jadi loop nested ini sama loop nested itu sejajar, tapi urutan pembuatannya lebih duluan ini baru ini. Paham nggak? Sampai ini istilah ini paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya kita urutan pembuatannya berarti kan kita buat looping ini dulu. Di dalam looping ini ada looping ini sama looping ini, dan ini tuh sejajar. Jadi bukan bersarang ya, bukan ini di dalamnya ada ini, tapi ini tuh sejajar sama yang ini. Nah, biru ini kita ibaratkan daerah yang diarsir atau mungkin daerah yang mau kita buat. Sedangkan yang ini daerah yang tidak diarsir. Jadi ketika kita membuat segitiga, itu sama aja kita membuat kotak dulu, baru dipotong sama daerah yang tidak diarsir. Paham nggak nih maksudnya? Kira-kira paham nggak nih maksud dari ini? Paham konsepnya mas. Oke. Nah, kalau misalnya dari kalian ada yang nggak paham, bilang ya. Nah, soalnya barangkali kan dari yang saya jelaskan ini masih ada yang belum paham, jadi ya harapannya gitu kalian bisa paham semua lah. Nah, jadi kan kita udah buat ya, ini kan misalnya dari kotak, kita bisa dari kotak, terus kita ubah ke segitiga, jadi pembuatannya gini.
kita buat ini juga perulangan sama perulangan yang ini. Nah, lalu gimana kalau misalnya bentuknya itu segitiga kayak gini? Nah nih, kalau misalnya segitiga kayak gini, kira-kira ada berapa tingkatan nih buat nestednya? Tingkatan nestednya nih ya, hashtagnya ini ada berapa? Sampai 1, sampai 2, sampai 4, sampai berapa? Satu. Kenapa sampai 1? Ada yang mau jawab mungkin kenapa? Kenapa? 4 kayaknya. Tingkatannya 4. Tingkatannya 4. Tadi ada yang jawab 4, ada yang jawab 1. Ada yang bisa kasih alasan? Nah ini ya, hal yang terpenting sebelum kita ngoding, itu tuh kita paham konsep dulu. Nah ketika misalnya konsepnya kita udah paham, tinggal kita copy-copy itu gampang gitu ntar. Di program pemrograman itu yang sulit itu bukan di codingnya sebenarnya. Kita paham konsepnya dulu apa yang mau kita buat atau enggak. Nah ini tadi ada tingkat, ada yang 1, ada yang 4 ya jawabnya. Nah ada yang ada mungkin yang mau menjelaskan kenapa 1 atau kenapa 4? Oke, udah kita lanjut aja. Nah ini, jadi untuk apa namanya itu nestednya itu cuma 1 ya, cabang itu cuma 1, tapi urutannya itu ada 4. Nah jadi ini apa namanya perulangan utamanya, perulangan induknya gitu ya. Nah, di dalamnya ini ada loop nested 1. Ini itu sejajar sama, cuman urutan pembuatannya lebih dulu ini. Baru ini setelah itu ini. Nah jadi kalau misalnya kalian ya ada studi kasus bentuknya itu susah, coba kalian pecah-pecah dulu gitu. Kalian pecah-pecah, misalnya bentuknya ini ya, salah satu contohnya itu di slide selanjutnya. Nah misalnya bentuknya kayak gini, kalian jangan bingung nih, ini gimana cara buatnya? Cara buatnya itu ya kalian pecah-pecah dulu. Nah ini kalian bagi gini, terus kalian buat konsepnya. Oh ini perulangan pertamanya ini. Kalian pecah-pecah dulu. Ini kan udah segitiganya, atasnya udah ini ya. Ini atasnya kan. Nah bawahnya kalian tinggal tambah looping ini. Berarti nanti kan loop rootnya itu ini tuh yang kedua. Ini kan loop root 1 ya. Nah berarti kalau misalnya ini kotaknya di bawah sini, berarti loop rootnya itu yang kedua. Nah jadi sampai sini dulu ada yang mau ditanya enggak? Sebelum nanti kita masuk ke ngodingnya. Ada yang mau tanya nih, kita harapannya ini ya bisa di kelas ini kita bisa aktif gitu ya. Kalau misalnya kalian ada yang nggak kurang paham atau kurang apa itu disampaikan aja, karena ketika misalnya nggak ada respon gitu kan, nah nanti takutnya udah berjalan jauh cuman dasarnya itu masih belum dapat gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu nggak? Mau tanya Mas, Iya oke. itu yang segitiga anggaplah sama kaki itu kan dipotong tuh. Terus loop nestednya kok mulainya dari yang potongannya bukan yang irisannya ya. Kan yang sebelumnya itu irisan. Oke, kenapa? Nah, kita kembali ke pixel di di komputer itu kan
dia tuh mulainya dari 0 sampai tergantung pixelnya komputer kalian, misalnya 1080. Nah itu kan mulai dari 0, sedangkan 0 itu posisinya itu di pojok sini. Ini kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi kita tuh urutannya tuh mulai dari kiri, dari atas. Kalau misalnya baris ya, baris itu kita mulainya tuh dari kiri ke kanan, baru kalau misalnya kolom dari paling atas ke bawah. Nah dari sini, ini kan barisnya kolomnya cuma satu ya. Ini kan cuma satu, barisnya, sorry ya. Barisnya itu kan cuma satu, ini kan cuma lurus ini. Nah, tapi kolom ini kan banyak ya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, terus kenapa kita buat ini duluan? Karena ini tuh paling kiri nih. Nah, ini paling kiri, karena ini misalnya kita ibaratkan ini tuh pixel ke 0. Nah, makanya kita buat ini dulu. Ketika kita membuat daerah yang diarsir ini, berarti kita harus membuat daerah yang kosong dulu, baru daerah yang diarsir. Nah, ini paham nggak penjelasannya? Paham, Mas. Nah, jadi gitu ya. Jadi urutannya itu ya dari kiri, kita lihat dulu kiri atas gitu. Intinya itu kata kunci itu kiri atas. Kenapa ketika kita membuat ini, berarti mau nggak mau kita harus membuat yang lebih dulu yang harus dibuat. Jadi kita buat ini dulu. Nah, baru nanti kita buat ini. Habis itu baru kita buat ini. Nanti baru kita buat yang ini. Baru nanti hasilnya tuh jadi yang kayak gini. Oke. Ya, yang lain ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanyain. Nah, ini nanti mungkin kalian bisa buat sendiri. Maksudnya tuh kalian buat kotak gitu ya. Terus kotak kalian buat jadi kayak gini itu. Kalau misalnya kalian bagi itu, terjadi gimana itu mungkin kalian bisa coba-coba sendiri lah untuk ini. Nah, nanti implementasinya di program daerah yang diarsir itu kita ibaratkan sebagai bintang ya, kita buat pakai bintang, sedangkan daerah yang nggak diarsir itu kita pakai spasi. Nah, sekarang kita masuk ke programnya aja deh. Nah, ini mau kita mulai dari Python dulu atau C++ dulu nih? Atau sebelah-sebelahan ya? Bebas mas, bebas. Oke. Bentar ya. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan. Bentar.
Nah ini kita mulai aja. Nah ini yang kiri kita pakai C++, yang kanan kita pakai Python. Kita mulai dari C++ nya dulu. Nah, biasanya kalau di C++, mungkin kalian yang angkatan 2000 berapa ya? 2020 belum pernah belajar C++ ya? Belum, Kak. Udah, Kak. Udah ada yang pernah juga ya? Udah, Kak. Bentar, ini ada sedikit kesalahan. Nah kita buat ini dulu, buat satu persatu lah nanti. Ini kita buat program dasarnya dulu, program dasar dari C++ sendiri. Nah itu ada using namespace. Mungkin saya nggak akan ngebahas kenapa using namespace gini nih. Nanti kalau misalnya kalian pelajari, kalian bisa cari sendiri kenapa ada using namespace buat kalian yang masih asing sama C++ ya. Bentar nih malah no responding ya. Oke, ini udah program dasarnya dari C++ ini kita udah buat. Nah kalau misalnya di Python sebenarnya nggak perlu buat struktur kayak gini ya. Tapi kalau misalnya kita mau buat kayak gini, kita bisa buat misalnya def main. Nah sampai sini aja cukup lah ya udah. Ini cukup, terus kita running mainnya. Coba kita run. Maya kosong gitu, belum ada apa-apa. Kita mencoba buat Python cuma dengan struktur kayak gini ya, struktur C++. Nah, sekarang yang pertama itu kita mau nyoba dulu buat kotak. Yang paling gampang ya. Kita buat kotak, kita buat function. Kalian udah belajar function belum? Udah, Kak. Function yang angkatan 2020 udah pada belajar function? Udah. Oke. Kan udah belajar function ya. Nah, kita buat dulu biar kita ngodingnya agak apa gitu. Kita buat function yang namanya itu void ini karena di sebelahnya udah aku buat ya, jadi muncul tulisan kayak gini, create square gitu udah. Buat in X, in Y. Nah, kalau misalnya kita deklarasiin functionnya itu di bawah in main, nah berarti kan kita harus buat ini ya. Oke aja.
Nah, kita sebut ini. Saya lupa namanya karena udah lama belajar C++ ya. Ada yang masih ingat istilahnya ini nggak? Kenapa harus ditaruh di atas ini? Saya nggak lupa sih namanya. Kenapa? Nah, kalau kita buat perulangan pertama. Nah, tadi kan sesuai yang di PPT tadi ya. Kita buat yang pertama itu kan kita buat dulu looping root-nya. Nah, kira-kira yang root-nya ini Y atau X? X itu kan horizontal, Y itu vertikal. Nah, loop-nya ini Y atau X? Ada yang mau jawab? Y, Mas. Y. Yang lain mungkin ada yang berpendapat X? Oke, jadi benar ya. Root-nya itu kita pakai Y. Nah, kita pakai increment Y++. Nah, dia jadi nanti ini kan bakal ngulangin I-nya ini bakal nambah terus sampai apa tuh fungsi namanya statement ini udah nggak terpenuhi lagi. Misalnya kita masukin 5, berarti dia bakal ngulang dari 0 sampai 4. 4 kan masih di bawah 5 ya, tapi kalau udah 5 itu kan udah nggak masuk lagi. Nah, berarti udah selesai gitu perulangannya. Nah, ini untuk buat loopingnya, jadi kan ini buat looping root-nya ya. Nah, baru sekarang kita buat nah, ini yang namanya nested-nya. Jadi kan ini root-nya, kita kasih tanda aja. Nah, kalau misalnya di Python itu yang basic dari Python itu kan pakai print. Ada print gini. Nah, tapi kalau misalnya di C++ itu pakai cout. Nah, cout terus kita print bintang ya. Tapi kan kita pengen daerah yang dihasil itu bintang. Baru kita ngeprint ini sampai jumlah X-nya. Misalnya X-nya ini 5. Sama-sama 5 ya, ini 5. X-nya 5, Y-nya 5. Berarti kan yang pertama perulangan dulu I sama dengan 1, I sama dengan 0 kan. Berarti masih terpenuhi fungsi ini. Nah, baru masuk perulangan 2, dia ngeprint nampilin bintang itu sebanyak 5 kali. Nampilin bintang sebanyak 5 kali. Udah selesai, masuk ke perulangan ini lagi, I-nya udah sama dengan 1. Nah, ini ngeprint 5 kali lagi. Berarti nanti kan output-nya itu bakal jadi kotak. Nah, kan setelah kita ngeprint ini, nampilin ini ya, berarti kan kita harus buat line baru ya. Nah, kalau misalnya di Python itu kan print itu udah buat line baru. Nah, tapi kalau di sini kita harus pakai line. Nah, sekarang kita coba ya, kita panggil fungsinya di sini, create square C5. Nah, kita coba lihat tampilannya. Oh, titik koma ya. Nah, oke. Oh.
jadi bentuknya kotak ya. Misalnya kita ganti jadi 10 kali 20 gitu. Nah, bakal panjang ini. Nah, kita untuk program C++ ini pada paham gak nih cara buat ini? Paham. Oke. Ada yang nggak paham nggak dari program ini? Mungkin yang basicnya Python gitu, ada yang mau ditanyain? Nah, ini kan kita udah buat kotak. Sekarang kita buat gimana implementasiin logika yang sama ke dalam bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, aja misalnya def create sama ya, create square misalnya ini x y. Nah, baru for in range y. Ini sama maksudnya. Jadi ini sama ini tuh sama aja. Sama-sama yang pertama itu tandanya kita masukin 5. Berarti nanti isinya tuh 0 sampai 4. Yang pertama tuh i-nya, iterasi pertama ya 0. Yang kedua 1 sampai 4 itu. Kalau misalnya nilai y-nya itu 5. Ini sama aja ya konsepnya. Kalau kita buat j in x, kita tampilin print bintang. Nah, mungkin buat yang pada belum tahu kan, secara default itu kalau di Python itu kan kalau ngeprint itu kan defaultnya tuh udah buat line baru ya, beda sama C++. Nah, jadi gimana caranya biar printnya ini nggak buat line baru? Jadi kita tinggal buat n sebenarnya kosong. Nah, by default itu kan kayak gini. Jadi setiap ngeprint itu kan buat line baru, tapi kita pengen buat line, kita nggak pengen buat line baru, jadi kita buat printnya gini. Baru di ini kita buat print, ini print line-nya ya. Nah, baru kita masukin ke fungsi utama ya. Sama kayak gini, tadi kan kita udah buat, terus kita masukin ke fungsi utama. Kita buat create square 5 kali 5 gitu. Nah, ini kira-kira hasilnya sama nggak? Sama. Kotak hasilnya. Kotak ya, sama ya, nggak ada beda ya. Nah, jadi itu ya, migrasi dari dua bahasa pemrograman nggak ada masalah. Oke, sekarang yang lumayan agak ribet dikit, kita buat segitiga. Nggak ribet sih sebenarnya. Nah, kita mulai dari C++ lagi ya. Void
Kenapa kita pakai char? Maksudnya itu kenapa kita masukin model char gini ya? Nah ini biar nanti kan kita pengen buat segitiga yang itu beda-beda gitu kan, ada yang apa namanya? Yang kayak tadi tak share di PPT gitu loh. Nanti kan ada beberapa model gitu. Jadi kita buat ada 4 model tadi kan. Kita buat nanti tuh setiap model itu beda-beda. Misalnya kita sebutin model 1 berarti nanti yang model 1 yang nampil. Kita misalnya pilih model 2 berarti model 2 yang nampil gitu ya. Nah, kita buat Sweetcast dulu. Udah pernah tahu kan ya Sweetcast? Model buat yang di Python itu nggak ada namanya Sweetcast yang basicnya dari Python ya. Nah kalau misalnya kalian mau buat Sweetcast itu sama aja kayak buat if. Jadi kalau misalnya mau implementasiin adalah dari bahasa pemrograman lain nih, ini pakai Sweetcast. Kalau pas di Python tinggal ganti aja jadi if elif gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau buat yang model ini dulu ya. Kita pengen buat model ini. Kelihatan gini modelnya ini? Kelihatan. Oke, kita mau buat model ini dulu. Nah, kita lihat ya, dari gambar ini, berarti ini kan yang daerah diarsir, kita fokus ke daerah yang diarsir. Nah itu, dari kecil ke besar, maksudnya itu dari kecil ke besar nih kan, bawahnya makin besar. Nah berarti, ini kan perulangannya nih makin nambah ya, dari dikit ke nambah ya. Nah, sekarang kita tes langsung. Nah ini kayak gini, cuman tinggal kita ganti nih. Ini kita hapus dulu, jangan berbingung. Nah ini sama ya, kita kan konsepnya dari kecil ke banyak kan, gambarnya kayak gini ya. Dari sedikit ke banyak gitu, dari sedikit ke banyak berarti ini tetap ya, ini kan dari 0 sampai ke 5, berarti kan dari kecil ke besar gitu ya. Kan boleh kita buat for J, yang sebelumnya tadi kan J sama dengan X gini kan, J plus plus. Nah sekarang kita ganti nih, kita pengen J itu batasnya itu mengikuti nilai I. Kita kan pengen kecil ya, kita pengen ngeprint, ini kan baris ya, ini kan J ya, ngeprint ke samping ini J, ini J, ini J, ini J. Nah pengennya itu pertama itu kecil dulu, saya besar, berarti kan karena I-nya itu dari kecil ke besar, maka kita batasannya ini mengikuti nilai dari I. Kita print ya, bintang. Coba kita implementasiin di sini. Jadi kita hapus grid, angle. Kita pakai 5x5 ya.
Nah terus tadi kan ini model satu ya. Kita membuat model ini berarti model satu. Udah lihat tampilannya. Oh sorry ya. Nah, ini kita tahu lihat dulu. Nah, tadi kan ini ada jarak satu ya. Ada kurang gitu. Nah ini seharusnya kayak gini ini, dan juga kita kan buatnya 5 kali 5 ya. Kalau misalnya kita hitung, ini 4 kali 4 malah. Ini 1, 2, 3, 4. Itu 3, 4, seharusnya kan 5 kali 5. Nah, yang di bagian sini, kita buat sama dengan. Kita, sorry. Oh, kok ini sih salah. Ini ya, kita buat sama dengan. Nah, baru sesuai ya. 5 dikali 5. Kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini dulu ada yang mau tanyain? Belum Kak, belum ada. Masih ada. Sampai sini masih paham? Oke, nah sekarang coba ini. Coba kita implementasiin. Sekarang ada yang mau coba gak? Gimana implementasi ini di Python? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau coba mungkin share screen? Baik, kita sering-sering aja. Kita kalau bisa penyampaiannya kita itu nggak satu arah ya. Kita ada apa tuh dari kalian juga punya konsep yang beda gitu kan? Salah. Kan ada yang mau share screen nggak? Ya mau nyoba apa namanya ngodingnya ini di Python, ubah konsep ini ke Python. Ada yang mau nggak nih? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau, nggak apa lagi. Ini kan pada sambil praktek kan nih. Iya Kak, ya. Oke. Oke, kalau misalnya kalian nggak ada yang mau share screen itu ya nggak masalah sih. Tapi intinya harapannya kalian paham gitu konsepnya. Terutama gimana algoritmanya berjalan, terus kita kita coba implementasiin itu di pemrograman Python, di bahasa pemrograman lain maksudnya. Nah sekarang kita tes implementasiinnya ini di Python. Nah kita buat dev create triangle. Bisa pakai char ya ini ya. Di Python itu nggak ada char, jadi char itu di Python itu udah string, jadi ini string tuh. Nah sebenarnya kita berarti kan pakai if saja, if model sama dengan aku. Nah baru buat perulangannya. Pakai itu aja Kak, yang range saja. Kenapa?
Kalau pakai yang range itu gimana? Yang if else itu pakai range. Oh, if else pakai range. Bisa. If else-nya pakai ini kan, maksudnya eh pengennya tuh di for juga gitu ya, pakai perulangan juga ya. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa aja, nggak masalah. Tapi eh, tergantung studi kasusnya kita juga nih. Kalau misalnya kita apa namanya itu kita buat modelnya ya. Misalnya apa namanya X ini kita udah punya buat program gitu. Kita misalnya udah buat program yang buat misalnya gak saya jelasin ya. Nah, kita udah buat perulangan ya di program lain, kita udah buat ini, kita terus udah buat model-model banyak. Baru misalnya kita buat for di dalamnya tuh udah ada programan kayak gini, itu mungkin cocok. Ini kalau menurut aku ya, tapi kalau misalnya kayak gini, ini lebih cocok kayak gini karena setiap yang kita inputkan itu modelnya itu beda-beda. Misalnya kalian ini udah punya gambar simpel lagi sih. Misalnya udah ada fungsi namanya apa ya? Segitiga satu gitu ya, segitiga satu, segitiga dua. Ini ibaratnya fungsian yang model itu beda-beda, segitiga tiga. Nah, kalau misalnya buat perulangan gitu, kita masukin for in range. Misalnya modelnya ini jadinya ada 5 model gitu, kita masukin 5 model. Nah, kita harus buat if misalnya, if model yang kalian inputkan satu bukan misalnya Berarti if i kenapa oh iya benar if yang sama dengan modelnya gitu ya. Nah, nanti baru nampilin salah satu dari kalian pengen model ini misalnya satu terus isinya itu ini, dua isinya ini. Nah, atau mungkin kalian bisa mau modelnya itu kalian tampil semua, berarti tinggal ini misalnya segitiga satu, ini segitiga dua gitu. Itu kalau misalnya mau pakai perulangan gitu, modelnya itu dipakai perulangan. Tapi di contoh ini kita nggak pakai itu dulu. Kita balik ke awal model dengan satu. Di Python itu titik 2 petik 1 nih ya. Petik 1 petik 2 ini nggak ada masalah. Sama-sama string. Tapi kalau misalnya di C++ itu beda. String itu petik 2. Tapi kalau karakter char ya itu petik 1. Petik 1. Ini kita copy aja perulangannya. Nah, tinggal kita apa namanya terjemahkan ini. Berarti for i in 0, berarti mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Ini itu sebenarnya range ini tuh ada 3 parameter. Dia tuh ada 3 parameter. Kalian bisa buat kayak gini, berarti kalau misalnya gini ya, ini mulai dari 0 sampai dengan y. Bisa juga kayak kalau misalnya kayak gini, by default gitu ya, by default ini udah 0 sampai dengan y. Bisa juga 3 parameter. Misalnya dari 0 sampai dengan y dengan tahapan pangkat 2, maksudnya itu nambahnya itu iterasinya itu 2. Jadi misalnya 0 tambah 2, 2 tambah 2, 4 gitu. Nah, by defaultnya itu 1. Jadi kalau misalnya kalian buat y doang gini, sama aja kalian buat kayak gini. Paham nggak nih untuk di Python? Paham Kak, paham. Oke. Nah, tinggal kita ini ya terjemahkan dari program ini ya. Berarti
I-nya sama dengan ini. Kita tes dulu nih. Kita buat berarti for J in range isinya nih I ya. I-nya tuh di dalam range ini berarti kan sama kayak gini. Iya. Kalau kita, nah ini kita hapus dulu. Ini kita buat model 1 ya. Nah, sekarang kita coba jalanin. Kita buat 5 aja lah, biar gampang hitungnya. Nah, ini secara gambar udah sama, tapi masih kurang. Ini yang kita buat tadi kali 5 kali 5, sedangkan ini yang nampil 4 sebagai 4. Ya sama problemnya tadi. Tadi kan ini kasih sama dengan ya, sedangkan ini berarti I plus 1. Jalanin, baru dapat hasilnya sama. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Ini kira-kira pada paham gak nih kalau program masih kayak gini? Masih paham. Yang lain gimana? Paham Mas, paham. Kalau misalnya ada yang nggak paham, sampaikan aja biar tahu gitu loh bagian yang nggak paham itu di mana. Ya, kalau misalnya memang masih paham, kita lanjut. Sekarang kita ubah lah. Tadi kan kita buat dari plus dulu ya. Sekarang kita coba buat ya, kita PT dulu, kita buat ini ya. Nah, kita buat ini, kita buat dari Python dulu ya. Siap. Elif model kita ibaratkan ini kan model 2. Nah, kita lihat nih, ini dari banyak ke kecil. Ini kan dari banyak ke kecil ya, banyak dulu baru kecil. Berarti kan iterasinya dari banyak, misalnya dari 5 berkurang sampai 0. Berarti kan kita pakai decrement. Tadi kan ingin increment ya, dari dikit kecil ke besar. Kita pakai increment dari 0 sampai 5. Sedangkan ini kan petik balikannya 5 sampai 0. In range setelah dulu ya. Setelah dari Y dengan 0 ini min 1. Baik, kita print dulu, benar nggak nih angkanya dari 5 dari 4 ke 0 gitu ya. Model sama dengan 1 angka. Oh iya, sorry. Kita tes dulu, apa namanya, outputnya itu benar nggak? Nah, ini 5, 4, 3, 2, 1. Ini udah benar menurunnya, tapi kan kita pengen ini tuh sampai 0 ya. Sesuai dengan konsep kita tadi sampai 0. Nah, berarti kan ini sampai dengan min 1.
terus ya di kelas 1. Cuman kita nggak usah terlalu memperhatikan itu. Kita biarin dulu. Yang penting kita udah udah benar konsepnya ini kan perhitungannya menurun ya dari 5 ke 1. Nah, ini udah benar. Baru kita buat ulangan kedua. For J in range dari banyak ke dikit ya, berarti dari 0 ke I. Kita coba deh, benar nggak nih? Kira-kira ini benar nggak nih? Bener nggak nih? Bener atau salah nih? Kira-kira bener nggak nih hasilnya nih? Bener atau salah nih? Ada yang bisa nebak nih bener atau salah? Coba running ya. Bener hasilnya. Kita udah buat ini model 1. Ini. Nah, kita udah berhasil ya. Dari segitiga kayak gini, udah berhasil kita balikin jadi kayak gini. Kita flip secara vertikal. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Nggak makin pusing kan? Belum. Belum. Oke, masih belum. Yang lain gimana nih? Jangan-jangan terdiam masih pada belum tahu semua nih. Terutama yang belum punya basic di salah satu bahasa pemrograman ya mungkin ada kesulitan. Nah, di apa ya? Kenapa sih mungkin alasan dari kami gitu kan buat melatih basic kembali, karena yang terpenting itu sebenarnya itu dasar bahasa pemrograman itu sendiri. Masalah kalian nanti implementasiin mau di bagai bahasa pemrograman itu nggak masalah, asal basicnya kalian kuat. Itu bahasa pemrograman itu bukan masalah gitu. Gak usah bingung tiba-tiba, oh kok Python, kalian punya basic yang kuat, ya itu bukan jadi hal yang masalah gitu. Tinggal kalian itu adaptasi sebentar aja. Oh kalau misalnya printnya itu gini, oh perulangannya itu gini, udah ntar dengan algoritma yang sama kalian bisa implementasiin di berbagai bahasa pemrograman. Itu salah satu kenapa alasan orang itu cepat bahasa pemrograman, itu pasti dia itu punya dasar pemrograman yang kuat gitu. Tapi kalau misalnya dasarnya aja dia nggak dapet, disuruh belajar bahasa pemrograman itu terus pindah bahasa pemrograman, itu udah pasti pusing. Dasarnya aja dia nggak tahu gimana, apalagi tambah bahasa pemrograman lain. Sampai sini masih beneran paham nih sampai sini? Paham. Oke. Sekarang kita pindah ke C++. Pada S2.
tadi kan sekarang kita terjemahin dari sini ya, dari sini ke sini. Nah ini kan menurun ya, dekremen berarti kita buat sorry ke bawah-bawah aja. In dari gede berarti kan Y sama dengan I dengan 0 ya, ini 0 baru I min. Gampang kan nih apa tuh ngubah dari C++ ke Python nih, nggak pusing kan? Enggak. Belum. Oh, belum pusing kan? Nah sama ya, ini tadi ini Y batas apa tuh yang terbesarnya sampai ke 0, ini 0. Nah dekremennya ini min 1, min. Kalau misalnya 2 kan loncat 2 gini ya, tapi kalau misalnya di C++ kalau misalnya loncat 2 berarti min sama dengan 1. Ini kalau gini ya, loncat 2. Tapi kan kita nggak pakai itu, kita pakai di min. Nah baru ulangan keduanya kita buat for in J dengan kita cuma terjemahin aja 0 terus batasnya itu tadi kan sama dengan I terus J plus kita buat it out. Sama kan ya hasilnya? Kira-kira sama nggak hasilnya? Oke, kita break deh. Sama kan ya hasilnya? Sama. Oke. Tes. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Dia hasil sama. Gampang kan apa tuh ngubah bahasa pemrograman tuh nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting kalian punya algoritma yang kuat, bahasa pemrograman apapun tuh nggak masalah. Nah, lanjut nih. Sekarang dari Python lagi, kita tadi kan udah 2 kali dari C++, sekarang kita dari Python lagi. Sekarang kita buat ini. Nah, kita buat ini berarti kan ini apa namanya, gambar yang ini di flip horizontal ya. Ini di flip horizontal. Kalau misalnya ini kita ngubah kayak gini itu kan banyak tahapan ya, kita buat flip kayak gini dulu baru kita buat kayak gini. Mending dari sini program yang kita udah buat ini kita implementasiin ke sini. Nah, tadi kita balik lagi ke PPT yang tadi. Sebelumnya kan kita nggak perlu buat ada ini ya, apa namanya sih, spasi ya. Nah karena itu tuh dia tuh mulai dari kiri, spasinya tuh nggak dikasih pun nggak masalah di sini, nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya udah kayak gini, gambar udah kayak gini, nah kita tuh mau nggak mau buat spasi ini yang menjadi kadang-kadang tuh problem beberapa orang gitu ya, bingung cara buatnya. Ini gimana kok buat kayak gini tuh, ini kok bagian kosong nih di siapa gitu kan, itu pada diisi spasi gitu ya. Nah, sekarang kita buat if
NOP ini berarti ya rootnya tadi ya. Looping rootnya itu sama ya, tinggal ininya nanti yang berbeda. Nah, kita lihat nih, daerah yang arsir, yang tidak diarsir ya. Ini tuh kan mirip sama yang ini. Berarti dalamnya ini kita pakai aja ini. Nah, ini kita pakai ini. Nah, terus ini kita ganti sama dengan. Jadi kita ganti spasi ya. Kita kan mau buat ini. Nah, untuk buat ininya, berarti kan nanti sama dengan bintang ya, sesuai dengan konsep tadi, mana ini. Nah, berarti kan ini sama ya dengan apa ini? Ini yang daerah ini kan ini tuh tingkatan yang sama gitu loh. Berarti loopingnya itu ntar sejajar. Jadinya kita buat berarti for-nya itu bukan di dalam sini ya, tapi sejajar sini, sejajar. For ini kan dari banyak ke kecil. Berarti banyak ke kecil. Kita coba ini. Nah, coba nih kalian. Kalau misalnya ini bagian ini ya, ini kan bagiannya tuh ini. Tak implementasiin ke sini. Taruh bawah sini. Kira-kira langsung berubah jadi kayak gini nggak? Langsung berubah nggak? Ada yang mau jawab? Langsung berubah nggak itu? Atau Yang mungkin mana? ada beberapa penyesuaian lagi? Yang spasi itu. Ya, misalnya ini ya, ini tuh tak implementasiin ke bawah sini langsung. Gini. Nah, langsung jadi kayak gini nggak? Langsung jadi gini nggak? Wah, kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Oke. Kita tes ya. Tes apa outputnya? Tes. Ini 3 ya. Nah, benar ya. Hasilnya itu masih salah itu. Nah, spasinya ini kelebihannya. Soalnya spasinya itu yang dikit. Ini malah spasinya itu yang jadi banyak. Soalnya itu kan spasinya itu mulai dari dikit ke banyak. Nah, ini kita hapus dulu. Kita cek dulu. Caranya itu spasi kita tuh. Nah, ini spasinya masih salah ya. Spasinya itu kan seharusnya bentuknya itu kayak gini. Bentuknya itu gini ya. Oke. Kita sekarang baru kita ngubah itu dulu. Berarti kan dia dari kecil ke besar. Ini kan mulainya dari ini, berarti ini dari 0 dengan bentar. Ke Y nggak sih? Ke Y terus plus 1. Kenapa? 0, Y terus 0, Y. Oke, kita coba dulu. 0, Y. Terus? Bentar. Nah, di bagian-bagian ini nih yang agak sedikit pusing. Tapi bukan masalah. No,
Tadi hasilnya jadi ya 0,y aja. Oke, kita coba kita tes dulu ya. Spasinya ini, maksudnya kita tes dulu pakai bintang. Bintang itu membentuk segitiga gini nggak? Yang bagian putih kan? Iya. Nah, kotak ya. Hasilnya kotak ya. Oke, masih belum berarti. Oke, sekarang kita coba nih. Kita coba. Ya, ini sama dengan X. Terus dengan pi. Sorry. Oh, ini kenapa min 2 sih? Oke. Bentar. Kita tes dulu yang tadi yang kedua itu ada masalahnya. Oke, masih benar ya. Nah, di sini kita cek ini ya, kita coba kayak belajar gimana sih nerjemahinnya gitu. Nah, kita coba misalnya ini kita coba baca satu-satu ya. Ini kan dia mulai dari 5 ya. Dia mulai dari 5 dibutir 5 sampai dengan 0. Tadi kan 1 ya. Nah, gimana caranya biar ini tuh mulainya itu dari yang terkecil. Nah, itu yang menjadi challenge kita ya. Gimana caranya itu tuh mulai dari yang terkecil. Nah, berarti kan kalau misalnya mau mulai dari yang kecil, kalau misalnya kita tes ya, 0 misalnya sampai dengan I. Ini kan dari yang besar malah ya. Misalnya 5, 0 sampai dengan 5, berarti kan dia ngeprint 5. Ini misalnya kita tes ya. Nah, jadi kayak gini. Tapi ini pengen kita balikin dulu nih untuk ini. Nah, pengen kita balikin berarti kan mau nggak mau nilai awalnya itu kan harus kecil. Nah, itu ada yang punya solusi sebelum nanti kita coba. Kalau nilainya negatif gitu Pak. Yang mana nih? Yang mana negatif? I-nya. I-nya negatif, maksudnya I-nya dinegatifin gini atau gimana? Iya kayak gitu. I-nya kayak gini. Oke. Ini tetap 0. Iya tetap 0. Nggak muncul apa-apa ya. Karena nggak memenuhi 0 sama ininya di negatifinnya nggak, berarti kan nggak memenuhi itu nilainya. Nah, yang lain ada yang punya solusi? Oke, yang kita baca X I ma minta tuh. Nah, langsung kembali kan? Nah, ini kita buat plus 1 biar tidak 5. Sorry. Berarti bukan ini. Ini masih ada jarak ya. Seharusnya ini kan nggak boleh. Bentar. Oke. Ini X-nya kita banding 1.
salah juga ya. Oke, nggak masalah. Nah, sekarang kita coba pikirin nih. Ini masih ada jarak 1 ya. Ini kan nggak boleh nih, seharusnya yang benar itu yang nggak ada jarak ini. Nah, apa nih yang diubah nih kira-kira nih? Ada yang tahu apa yang mau diubah? Itu for-nya harus 2 kali nggak sih? Ya, iya, kita nanti bentuknya itu for-nya terus 2 kali, benar. Cuman kita pengen buat, mana tadi ya? Kita buat ini dulu nih. Sebelum kita buat ini, kan kita harus buat yang kosong ini dulu. Nah, kita buat yang kosong dulu, tapi kita buat isi dulu. Kita buat berisi dulu, sementara kita buat berisi. Nah, tadi kan ini ada jarak 1 nih, masih nganggur nih, seharusnya kan nggak boleh. Kita harus ya mepet gitu loh, karena ada pada perulangan pertama itu tuh nggak memenuhi, langsung ngeprint ini. Nah, gimana problemnya? Ada yang tahu nggak? Coba dari ini tuh gimana caranya biar dia tuh mepet tadi. Nah, ini tinggal otak-atik ini, coba ada yang mau nyoba nggak? X-nya +1. X-nya +1. Ada lagi yang diubah? Ini aja udah. Oke, kita coba jalanin ya. X-nya +1 kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Benar ya? Nah. Berarti udah benar kan? Tadi kan kita buat 5, 5. X-nya +1. Dan hasilnya ini udah selesai ya. 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah benar ya? Makasih tadi Mas, siapa tadi? Oke, sekarang kita buat model yang ini. Oh, kita ini dia, kita ubah ke C++ juga, atau mungkin biar nggak terlalu lama, biar ngejar logiknya juga, kita buat di Python dulu nggak apa-apa, gimana? Ntar aja kita migrasinya. Iya. Oke ya. Kira-kira paling enak ini pakai yang mana nih? Yang basicnya itu dari sini diubah ke sini, atau dari sini ke sini? Yang mana yang paling enak nih? Menurut kalian? Dari 3 diubah ke 4. Kayaknya enak. Dari 3 diubah ke 4. Iya. Oke, kalau misalnya kita mau buat 3 diubah ke 4, kita coba. Nah, ini kan tadi ini ya, ini diubah ke 4 itu kan berarti kita ngeflipnya itu ke vertikal. Sedangkan kalau misalnya ini, kita flipnya horizontal. Kita coba nih, kalau misalnya dari 2 sudut pandang yang berbeda itu bisa menghasilkan hasil yang sama nggak? Nah, sekarang kita coba kalau misalnya itu dari sini ya, dari sini ke sini, berarti basicnya itu pakai ini. Basicnya itu pakai ini. Tadi belum selesai ya, sorry. Oh, sorry. Tadi ini belum selesai ya, yang model ini aku lupa ya. Bentar. Nah, ini kan tadi kan kita masih buat ininya ya, masih buat
sebelah ini. Kita belum buat sebelah sananya. Sorry. Oke. Tuh, kita buat bagian ini ya. Nah, untuk bagiannya malah lebih gampang. For J in range nah, ini tadi kan kita ganti ini nih ya. Nah, udah bener ya. Udah kebalik kan? Dari gini langsung jadi gini. Cuman masih ada jarak satu nih. Ganjel nih, masih ganjel. Apa yang perlu dihilangin? Kira apa nih yang perlu diubah nih? Ada yang mau nyoba? Mas Arif mungkin bisa dipercepat ya. Udah jam berapa? Oh iya, saya. Oke. Cobain lah. Nah, ini udah benar ya. Udah berubah ini ya. Oh iya, ini nanti sampai jam berapa ya? Bentar. Kalau biasa sih jam 3 udah selesai sih, biar nggak lama-lama juga kan. Udah 3 jam. Oh ya, iya nggak usah lama-lama sih. Nggak usah lama-lama, itu sampai jam 3. Ini nanti tinggal, ini kan yang penting konsep logiknya udah dapat. Nanti tinggal kalian bisa nyoba di bahasa pengalaman lain C++ ya. Nah itu kalian coba-coba sendiri aja ntar. Penting konsepnya gitu. Sama ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir yang kita buat. Kita pakai basicnya yang ini. Terus kita konversikan, kita ubah jadi kayak gini. Dari basicnya gini. Berarti yang pertama kita buat, kita harus gambar ini dulu yang bagian kosongnya dulu nih. Bagian kosong. Bagian kosongnya itu kan berarti kan mulainya itu dari banyak ke makin kecil ya. Ini dari banyak ke makin kecil berarti banyak itu Y. Buat kita copy yang di atas nanti Pak. Salah ya, masalah. Kebalik ya. Coba. Ini dari banyak. Berarti I-nya coba kita balik. Udah bener belum nih? Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Udah bener ya? Kita mau buat bagian ini, udah bener. Nah, tinggal ini tuh kita kasih. Nih. Nah, baru kita buat lagi bawahnya. Sekarang baru kita buat gambar yang diarsirnya nih ya. Gambar ini ya, berarti kan ini tuh dari kecil ke besar ya.
Dapat lagi. For J in range dari kecil. Dari kecil itu berarti ya awalnya itu 0. Ada yang tahu ini apa isinya nih? Nah, kalau misalnya kita masukin I ke sini, berarti kan 0 sampai dengan I, sedang IY awalnya itu kan 5, berarti besar ya. Hitungannya besar, soalnya kan kita mulai itu dari yang kecil. Coba kita masukin X. Misalnya X-nya ini nggak berubah-berubah nih. Ini masih salah ya. Nggak buat biar gimana ya saya miring gini. Kalau misalnya X 0 sampai dengan X, berarti 0 sampai dengan 5. Perulangan kedua 0 sampai dengan 5, berarti banyak terus ya. Kita pengennya tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gimana caranya nih? Biar ini tuh yang kedua ini berurutan ya dari 0, 1, 2, 4, 5. Ada yang tahu caranya? Apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Atau udah sampai sini udah makin pusing nih? Belum. Nah, intinya tuh kita cari gimana caranya biar X-nya apa tuh ini tuh makin dari kecil ke besar. Dengan kalau ini kan dari besar ke kecil, kita cari caranya gimana caranya. Kita coba-coba dulu ya. Misalnya kalau misalnya ini X, terus ini Y, tuh ini X itu kan 5. Salah ya, kalau misalnya kita masukin sini X, udah 0 udah benar sih seharusnya. Nah, tinggal kita tambahin ini. Nah, sebelum tadi kan aku buat ini ya, udah buat yang ini diubah ke sini. Nah, sekarang tadi kan dibilang ini ke sini. Ini bisa nih, cuman kita coba tes. Kita juga belajar bareng gimana ngubah-ngubahnya gitu ya di sini. Nah, ini 0 sampai dengan ada yang tahu mungkin ini apa? Kita coba nah ini kita coba ini dulu, ini udah jelas salah ya. Model 4 ini udah jelas salah. Nah, jadi kita harus motong bagian ininya nih. Ini nggak boleh, sebelah sini tuh nggak boleh. Berarti nggak mau harus dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar itu ini nggak ada yang mau ngasih solusi ini kira-kira apa gitu. Bingung. Oke, sekarang kita coba nih X min Y. Coba. Oh, salah.
X min Y juga salah. Kita tes misalnya, oh bukan X min Y, X min Y, sorry. Oke, udah benar ya? Nah, tinggal jaraknya aja, masalah jaraknya. Masalah jaraknya berarti oh, mana makin nambah. Tambah, dulu. Nanti kita pikirkan yang ini. Nah, paham nggak nih kan nih, kenapa nih X min Y? Bingung nggak nih, gimana? Itu 5 terus ini makin bertambah. Nah, iya, jadi gini ya. Misal kita masukin 5. 5 dikurang I. I pertama itu 5, berarti 0. Berarti 0 ya. 0 sampai range 0, berarti dia kan nggak ngeprint, nggak munculin loh. Nggak munculin ya, jadi makanya tadi ada jarak 1. Nah, baru yang kedua, X-nya kan masih tetap 5, dikurang I. I-nya tadi kan 4, berarti 1. Nah, jadi kan I-nya berkurang lagi 3, jaraknya 2. Berarti kan sesuai kan, yang harapan kita kan memang dari kecil ke besar. Dari 0, dari kecil ke besar lah ini ya. Nah, jadi kan berarti kan ini hasilnya kan bakal jadi 1, 2, 3, 4. Nah, coba sekarang kita nah, sesuai kan? Udah sesuai, cuman jarak pertama ini masih ada jarak nih. Harus kita perbaiki dulu. Tadi ini ya. Nah, ini udah target kita tuh sampai sini. Sampai sini ada yang mau ditanya ini. Udah makin pusing nih. Bingung mas, bingung. Nah, itu ya. Tadi kan kita udah belajar dari sini, gitu kan, masih enak, masih nyantai gitu. Sampai sini oke lah. Masuk sini, ya apa namanya, lumayan. Nah, masuk sini, makin pusing lagi. Nah, itu kenapa belajar kalau misalnya logik itu ya lebih susah gitu. Nggak perlu hitung-hitungannya banyak. Cuman gimana kalian apa ya, punya gambar kayak gini terus kalian gimana sih bangun logiknya. Nah, itu yang menjadi banyak problem dari beberapa orang gitu. Nah, sampai yang inilah dari 3 model ini ya. Ini kan masih ada waktu 10 menit ya, kita sampai jam 3. Ada yang mau tanyain nggak bagian mana yang paling susah gitu? Nah, nanti belum lagi kalau misalnya kalian udah buat ini ya. Nah, ini. Kalau ini kan berarti ini ditambah ini. Nah, kita nggak buat karena waktunya nggak sempat ya, kita nggak bakal buat dulu. Tapi intinya nih, dari 4 model segitiga ini ya, dia mau tanyain juga. Kira-kira yang paling bingung bagaimana nih? Yang basicnya C++ bingung mas. Basicnya C++. Oh, kamu dari Python atau dari apa? Oh, kalau yang basicmu dari C++ terus nyoba Python gitu ya? Iya gitu mas. Oh, oke. Nanti kalau misalnya coba terjemah sebenarnya ya itu model kebiasaan aja sebenarnya. Konsepnya sama ini, antara ini dan itu sebenarnya sama. Karena ya waktu kita juga nggak nyukupin kan, kita batasnya itu 2 jam ya biar nggak terlalu lama-lama banget gitu.
Nanti kalian bisa, mungkin sekarang itu pembelajaran buat kalian sendiri lah, gimana kalian nyoba nerjemahin dari Python ini ke C++. Nah intinya itu sebenarnya dapat logiknya tadi, berawal dari kalian itu buat gambar gini, gimana kalian ngebagi-bagi ini nih. Nah mana loop nested. Nah, ini kan kita review lagi, kita review apakah yang kita konsepin ini tadi udah sesuai dengan program. Nah kita review lagi ya. Pertama kita buat create triangle. Ini loop rootnya ya, loop root 1 yang ini, terus looping root 2 yang ini, looping root 2, looping nestednya, looping dalamnya itu yang ini udah benar ya, karena masalah. Nah baru ini tuh kan gambar yang tadi yang ini ya, yang ini. Pertama looping rootnya yang ini benar. Baru kita buat dulu nested pertama, yang pertama kan ini. Nah seharusnya kalau misalnya kalian mau buat buat ada misalnya pakai ini ya, pakai spasi ini bisa. Cuman karena namanya program itu eksekusinya dari kiri atas gitu ya. Jadi kalau misalnya bentuk kayak gini, ini tuh nggak perlu dibuat lagi. Kecuali pas bentuknya itu kayak gini. Nah, mau nggak mau harus ada buat program yang sini buat spasi ini nih. Nah, kira-kira materi kita hari ini sampai situ dulu. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Kalau misalnya memang masalah migrasi bahasa gitu, itu memang butuh kebiasaan sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu mekanismenya gimana, itu ntar gampang. Sampai sini dulu nih. Ada yang mau tanyain? Ini ya sih untuk logiknya. Kalau misalnya bahasa pemrograman itu kan adaptasi ya, makin lama kalian makin sering kalian pakai ya makin terbiasa gitu migrasinya. Tapi secara logikanya nih udah paham belum? Atau masih pada bingung nih untuk masalah logik ini? Paham mas. Lumayan. Oh ini ada pesan ya di chat, aku belum baca, nggak sempat tadi, nggak kelihatan sih pesan screen. Nah tak matiin dulu ya. Ini tadi mana model 4 saya logiknya beda tapi hasilnya sama. Nah ini siapa nih tadi, coba share screen aja lah. Siapa ini tadi? M Zidan ini. Biar kita tahu di mana bedanya gitu. Bisa share screen ya nih? Biar kita tahu ya, ternyata dengan logik berbeda itu bisa ngasilin hasil yang sama. Itu Pak hasilnya Pak. Model yang 4 ini Pak. Oke, bentar. Coba lihat tadi programnya. Oke, kita coba bandingin sama yang tak buat tadi ya. Sisi berbedanya itu di mana? Nah, kalian bisa coba bandingin tadi yang
program yang kita buat sama program media ini sama ini ya sama-sama ngasih hasilnya sama ya outputnya yang ada bedanya ya. Coba kira-kira apa yang berbeda X plus 1. Nah itu ya. Ternyata dengan kita harapan kita outputnya sama dengan program yang berbeda itu bisa gak ada masalah gitu kan. Yang benar itu konsepnya itu yang sama. Oke ya, karena udah mau jam 3 juga dan sini udah azan. Kita pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga di pertemuan depan kita bisa bertemu lagi. Dan ini latihannya ini 2 minggu sekali ya. Berarti 2 minggu ke depan nanti bakal ada pelatihan lagi. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk teman-teman yang belum presensi boleh presensi dulu ya. Itu linknya ada di chat. Kalau sudah presensi bisa itu ya. Keluar dari Gmat kalau mau. Karena pelatihannya sudah selesai ya, teman-teman.